Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ya, kita hari ini akan membahas platform Merdeka Belajar, yaitu tentang pengelolaan kinerja. Ya, sebagaimana diketahui oleh Bapak Ibu guru bahwa mulai tahun 2024 kita diwajibkan untuk mengisi SKP atau kinerja pegawai melalui platform Merdeka Belajar. Caranya kita masuk platform Merdeka Belajar ya. Setelah masuk, kita pilih ke pengelolaan kinerja. Nah, ini platform di sasaran kinerja sudah diisi ya. Jadi tinggal dicek dan sepakati. Bapak Ibu guru, sebelum mengisi ini saya sampaikan bahwa kita harus mengisinya dengan teliti dan berhati-hati. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu memilih kinerja atau perencanaan kinerja yang Bapak Ibu akan lakukan, di situ ada tertera kriteria dan cara untuk mengisinya. Seperti contoh, misalkan ini targetnya yang pertama dipilih itu meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Nah, ini buktinya kegiatan yang dilakukan harus ada hasil penilaian observasi kinerja guru ya. Kemudian nanti yang kedua contohnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, ini buktinya harus mengupload sertifikat seperti itu ya. Wah, di sini ada 4 kegiatannya. Kemudian dan yang lainnya, Bapak Ibu harus teliti mengisinya. Kemudian kita ke hasil perencanaan kinerja, kemudian ke hasil kerja tambahan. Di sini saya mendapatkan tambahan sebagai wali kelas, makanya saya input. Nanti ini laporannya disertai surat keputusan atau SK, kita upload SK-nya ya. Kemudian ke perilaku kerja. Nah, ini kita isi masing-masing indikatornya ya. Di situ ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, aditif, kolaboratif. Seperti itu. Lalu kita klik sepakati. Ingat Bapak Ibu, setelah disepakati, ini tidak bisa dirubah. Makanya sebelum kita menyepakatinya, kita harus betul-betul mengisinya dengan baik. Kemudian kita klik sepakat. Kemudian kita centang saya sepakat, kemudian kita sepakati atau ulangi dari awal. Kalau kita mulai dari ulangi dari awal, kita masih bisa merubahnya. Tapi kalau sudah sepakat, ini tidak bisa diubah lagi ya. Karena ini sudah saya ini sepakati, mau saya klik sepakat. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah itu masuk ke pelaksanaan kinerja. Ini targetnya adalah 1 semester atau 1 Januari sampai 30 Juni. Kemudian yang pertama ini semua dia lakukan observasi kelas. Nah, ini kita boleh klik di sini karena kemarin saya memilih kategori yaitu keteraturan suasana kelas, maka saya perlu mengisi dokumennya. Kemudian nanti atasan akan menilai observasi, kemudian ada tindak lanjut, kemudian tindak lanjutnya di PMM atau platform Merdeka Belajar. Jadi ini tidak bisa langsung diisi, kita harus mengisinya satu-satu ya. Nah, setelah diisi satu-satu nanti akan disetujui dan nilai oleh kepala sekolah. Yang pertama kita mau isi dokumennya. Nah, di dokumen ini Bapak Ibu kita harus memilih target perilaku atau berdasarkan indikator yang akan diobservasi itu apa yang kita akan buat seperti ini. Contoh yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Atau yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk melibatkan
keterlibatan peserta didik. Yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan. Jadi ini harus kita pilih minimal 1 ya. Kita harus memilihnya salah satu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mari kita lanjutkan. Saya akan memilih di sini misalkan guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Atau guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta. Jadi nanti boleh dipilih 1 atau maksimal 3, boleh 2, boleh 1, tapi minimal harus 1 ya. Ya, misalkan saya memilihnya guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, seperti itu. Kemudian saya harus mengisi ini. Apa saja upaya yang saya pelajari untuk target perilaku ini. Nah, ini target perilaku ini, upaya ini bisa dilihat pada panduan platform Merdeka Belajar ya. Jadi oke, kembali Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ya. Setelah tadi memilih perilaku spesifik yang ingin kita pelajari, minimal 1, maksimal 3 ya, boleh centang semua. Seperti ini boleh semua, tapi saya akan memilih 1 aja. Kemudian upaya apa saja yang akan kita lakukan atau andalkan untuk melajari target? Ya, ini bisa dilihat pada panduan ya kurikulum Merdeka. Contohnya di sini yang paling atas ya, rubrik dipilih. Nah, ini ada keteraturan kelas karena tadi itu saya memilih keteraturan kelas. Nah, rubriknya keteraturan kelas kita cari. Nah, di sini ya. Perilaku yang dianjurkan, guru memanggil murid dengan menyebut namanya, seperti itu contohnya. Kemudian guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Kemudian guru melakukan aktivitas mencairkan suasana kelas. Nah, yang kedua, melakukan strategi pengelompokan. Nah, ini yang saya pilih. Jadi kita dianjurkan guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuan pada murid. Kemudian 2, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlihat aktif. Kemudian yang ketiga, guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Jadi kita kalau membuat RPP harus sesuai ini supaya siswa kita aktif ya. Maka saya harus diisi ini ya. Upaya apa mempelajari? Yang pertama kita boleh ketik Nah, di situ saya ketik mempelajari materi dan menyesuaikan metode pembelajaran ya, supaya mencapai target perilaku. Kemudian ini jadwal observasi boleh kita tentukan ya. Kita boleh mengkliknya mau tanggal berapa. Misalkan besok hari Senin tanggal 19 Bapak itu. Atau minggu depan tanggal 26 atau hari yang lainnya pun boleh. Misalkan di sini saya mau klik tanggal 20 misalkan. Atau 26 lah, saya pilih 26 Februari. Jenjangnya SMP karena kami di sekolah SMP. Kelasnya bebas, mau pilih 7, 8 atau 9. Bisa di kelas 8, 7 atau 9 boleh. Sini saya klik kelas 7. Mata pelajaran yang saya ampu yaitu mulok atau agama lah. Agama dan budi pekerti. Muatan lokal bisa. Kemudian catatan ini jam observasi ini dapat dituliskan misalkan jam ke 3 sampai 4 misalkan. Kemudian kita mengunggah ya berupa dokumen tentang RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen lainnya. Kita klik unggah di sini.
Nah, kalau ada karya kita boleh ngambil di karya sini. Tapi karya di sini masih 0, jadi kita upload secara manual ya, dengan maksimal 10 MB. Unggah dokumen, kita klik, lalu kita klik pada komputer di mana letak dokumennya. Ya. Lalu kita boleh pilih yang mana saja ya. Kita klik misalkan RPP atau bahan atau apa yang lainnya. Kita open. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, terus ini bisa dikumpulkan. Kalau sebelum itu kita boleh cek lagi. Kalau belum yakin kita klik simpan di draft ya. Atau nanti ini mau diedit kah? Boleh, kita unggah lagi. Nah, sementara kalau kita belum yakin mau dicek lagi, kita simpan dulu ke draft. Oke, simpan dan keluar. Begitu, kita kembali lagi. Nah, itu untuk observasi ya. Sekarang kalau adanya tugas tambahan, contoh di sini tugas tambahan sebagai TPPK atau wali kelas. Nah, ini sebagai contoh yang ketiga saya ambil, yaitu meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Ini bisa dipilih karena saya termasuk ya melibatkannya. Klik kumpulkan ya, lalu unggah. Klik dokumen yang mau diunggah. Ini ya surat tugas TPPK-nya. Klik ya seperti ini, lalu kumpulkan. Nanti akan dicek oleh kepala sekolah. Boleh dulu kalau tidak yakin simpan di draft, atau kalau yakin silahkan langsung kumpulkan. Seperti itu ya. Nah, ini atasan akan menilai, nanti dicek melalui beranda ya. Ya gitu. Saya mengerti. Nah, kita sudah mengumpulkan. Ini ada keterangan 3 rencana kerja, sudah saya kumpulkan 1. Yang lainnya sama seperti itu ya. Kalau ada yang wali kelas guru piket, kita kumpulkan SK-nya. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Kalau ada saran dan kritik, boleh dan komen apa saja yang mau dibahas melalui platform Merdeka Belajar atau seputar data. Terima kasih, selamat bekerja, salam super.